Is that what you're up all night thinking about? Must be nice not to Roscoe, I don't know. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Ruang Film, sebuah informasi untuk kalian penikmat konten spoiler. Oke teman-teman, di video kali ini kita membahas film berjudul In the Blink of an Eye, sebuah film tentang 3 kisah paralel yang saling terhubung satu sama lain, dimulai dari zaman ribuan tahun sebelum Masehi hingga tahun 2400-an di masa depan. Jadi nggak usah lama-lama, kita langsung masuk aja ke pembahasan filmnya. Film dimulai dengan kisah pertama tentang kehidupan manusia Neanderthal sekitar 45.000 tahun sebelum Masehi. Di zaman itu, manusia digambarkan bertahan hidup dengan mengumpulkan makanan dan tinggal di dalam gua. Meski begitu, kehidupan di zaman tersebut ternyata nggak jauh berbeda dengan masa kini. Mereka berkeluarga, berkelompok, bahkan mampu menciptakan benda-benda berguna untuk bertahan hidup, ataupun menyalakan api dari batu. Salah satunya adalah pasangan Tauren dan Hera yang sudah dikaruniai seorang putri bernama Lard dan kini sedang menanti kelahiran anak kedua mereka. Kisah kedua berlatar di tahun 2025 dan berfokus pada Claire, seorang mahasiswi S2 antropologi yang begitu terobsesi meneliti manusia purba. Di tengah studinya tersebut, Claire menjalin asmara dengan mahasiswa statistika bernama Greg, yang juga sama-sama sibuknya namun lebih perhatian dibanding Claire yang cenderung cuek. Dan kisah terakhir berlatar di masa depan tahun 2417, ketika planet bumi sudah lama ditinggalkan akibat kerusakan alam. Good morning, Coakley. Seorang astronot sekaligus ilmuwan bernama Coakley ditugaskan sendirian membawa ribuan embrio manusia yang sudah dibekukan menuju planet baru bernama Kepler 16b untuk dilahirkan di sana demi menjaga eksistensi umat manusia. Planet tersebut berjarak kurang lebih 336 tahun perjalanan, dan saat ini perjalanan sudah berlangsung selama 210 tahun, yang artinya Coakley meninggalkan bumi sekitar tahun 2207, dan perjalanan itu masih tersisa 126 tahun untuk sampai ke sana. 126 years. Meski perjalanan itu membutuhkan waktu ratusan tahun, Coakley nggak tidur di dalam kapsul hibernasi seperti kebanyakan film fiksi ilmiah lainnya. Semua itu berkat rekayasa genetik pada tubuhnya, yang membuat tubuhnya nggak menua dan bisa tetap hidup demi memastikan misi ini berjalan dengan sempurna. Selain itu, demi mempermudah tugas dan menjaga kewarasannya, kapal angkasa itu dilengkapi AI canggih bernama Roscoe, yang selalu bisa diandalkan untuk sekedar berbincang ataupun membantunya mengambil keputusan penting. Kembali ke zaman prasejarah. Saat sedang mencari makanan, Tauren tanpa sengaja kepleset. Dadanya menghantam batu hingga mengalami cedera dan luka dalam. Meski begitu, Tauren tetap memaksakan diri mencari makanan demi keluarganya. Akibatnya, ia mengalami demam tinggi selama berhari-hari. Dan karena saat itu belum ada pengobatan modern, Hera membuat sayatan di dada Tauren untuk mengeluarkan darah yang membeku. Dan perlahan kondisinya pun semakin membaik. Sementara di tahun 2025, Claire tengah melakukan uji DNA mitokondria pada sebuah kerangka manusia purba untuk menentukan usia, asal-usul, dan jejak evolusinya. Kemudian mendapati kerangka tersebut diperkirakan berusia 45.000 tahun sebelum Masehi. Jika teman-teman perhatikan, kerangka itu terlihat memiliki bekas memar di dadanya yang membuat kita menduga kerangka itu adalah Tauren. Penelitian ini cukup penting bagi Claire. Dengan mengetahui berapa lama usia mereka hidup, para ilmuwan berharap bisa menemukan cara untuk memperpanjang usia manusia modern, menyembuhkan berbagai penyakit, bahkan mengungkap rahasia evolusi manusia. Selang beberapa waktu, Claire mendapat kabar buruk dari sang ibu yang baru saja divonis dokter mengidap kanker stadium lanjut. Karena itu, Claire buru-buru pulang ke desa untuk mencari solusi terbaik demi pengobatan sang ibu. Kemudian di luar angkasa, Roscoe melaporkan bahwa kapal Phoenix 5 yang mereka tumpangi mengalami sedikit perlambatan setelah tanpa sengaja memasuki medan gravitasi bintang Alderamin yang berjarak 49 tahun cahaya dari bumi. Hal ini menunjukkan Phoenix 5 melaju dengan kecepatan sekitar seperempat kecepatan cahaya. Meski begitu, Coakley nggak perlu khawatir karena Roscoe akan menyesuaikan kecepatan untuk mengembalikan kapal ke jalurnya.
Selain itu, Roscoe juga melaporkan terjadi penurunan kadar oksigen di dalam kapal, kemudian meminta Coakley memeriksa kebun oksigen untuk memastikan kondisi tanaman. I don't know. They're sick. Setelah diperiksa, Coakley menemukan beberapa daun palem terserang penyakit, yang tentu saja membuatnya heran. Bagaimana mungkin sebuah penyakit bisa muncul di dalam area yang sangat steril, sementara tidak terdapat tanda-tanda gangguan non-biotik, seperti kurangnya cahaya, nutrisi, ataupun media tanam yang tercemar. There are. Coakley kemudian memisahkan tanaman yang terinfeksi agar tidak menyebar ke tanaman lainnya. Wabah tersebut ternyata mengurangi produktivitas oksigen di dalam kapal hingga 4,5%. Karena itu, Roscoe menyarankan Coakley agar segera melakukan analisa guna mencari tahu dari mana patogen serta mengetahui jenis penyakit yang menyerang tanaman. Pasalnya, jika produktivitas oksigen turun lebih dari 6%, kesehatan embrio manusia yang ia bawa bisa terganggu. Dan tentunya, jika embrio-embrio itu sampai mati, maka misi ini dipastikan akan gagal. Setelah memastikan bahwa infeksi itu disebabkan oleh virus, Coakley dan Roscoe mulai memformulasikan antivirus. Namun sayangnya, antivirus itu gagal bekerja. Penyakit tetap menyebar dan mereka kehilangan tanaman palem setiap harinya. What if we cut our losses here? Kembali ke Torren dan keluarganya. Beberapa hari setelah dilahirkan, anak kedua mereka tiba-tiba jatuh sakit, kemudian meninggal tak lama kemudian. Malam itu, Torren membuat stempel telapak tangan di atas batu, tanda berkabung atas kematian anaknya. Sementara di tahun 2025, Claire menemukan benda organik dalam genggaman taman kerangka purba yang ditelitinya. Benda itu nampaknya sangat penting, hingga tetap digenggam erat oleh kerangka tersebut sampai kematiannya. Karena penasaran, Claire akan menguji material tersebut guna mengetahui fungsi sebenarnya. Go shower. Malam itu, Claire memberitahu Greg bahwa sepertinya dia akan meninggalkan beasiswa S2 dan penelitiannya demi merawat sang ibu. Greg sebenarnya cukup menyayangkan hal tersebut, mengingat program pascasarjana ini adalah impiannya. Kondisi ini membuat Claire menangis sepanjang perjalanan, harus kehilangan impian dan menghadapi kenyataan tentang penyakit ibunya. 2 minggu setelah kehilangan banyak pohon, Coakley mendapati parasit itu ternyata berkembang jauh lebih cepat dari perkiraan. Ia khawatir jika pasokan oksigen terus menurun, hal itu bisa membahayakan nyawa embrio yang mereka bawa. Untuk sementara, satu-satunya cara yang terpikirkan hanyalah membuang media tanah dan tanaman yang terinfeksi, kemudian menumbuhkan tanaman baru. Namun cara ini bukan solusi, karena hal itu justru akan mengurangi pasokan oksigen secara drastis. Get rid of all the palms. Coakley kemudian meminta Roscoe menghitung penggunaan oksigen terbesar selain embrio di dalam kapal. Roscoe menyebut 98% oksigen digunakan oleh dirinya sebagai satu-satunya sistem organik di dalam kapal angkasa ini. So, Untuk sejenak, Coakley terdiam, lalu bertanya bagaimana jika sistem organik itu dihilangkan demi menyelamatkan embrio sampai ke planet tujuan. Dengan kata lain, membunuh dirinya sendiri. Seluruh sistem kapal ini sudah dirancang untuk bekerja secara otomatis, sehingga Roscoe bisa menangani proses kelahiran bayi-bayi tersebut tanpa kehadiran Coakley. Roscoe tentu saja menolak ide tersebut. Tugasnya adalah memastikan seluruh penumpang kapal selamat sampai tujuan. Tanpa tubuh fisik, Roscoe tidak bisa merawat bayi-bayi tersebut. Sebagai gantinya, Roscoe menyarankan Coakley membuat kebun oksigen tambahan di ruang server dengan mengubah komputer utama menjadi tempat budidaya alga. Terlebih, sistem komputer AI Roscoe dibangun menggunakan jaringan organik, sehingga dapat menyalurkan oksigen langsung ke sistem penunjang kehidupan. Jika hal itu bisa membuatnya selamat sampai tujuan, maka pengorbanannya tidak sebanding dengan nyawa yang sudah ia selamatkan. Akan tetapi, Coakley menolak melakukannya. Tanpa Roscoe, dia pesimis bisa menjalankan misi ini dengan baik. Karena itu, dia ingin Roscoe terlebih dahulu mensimulasikan, serta menghitung siapa di antara mereka yang lebih penting untuk tetap hidup. Setelah dikalkulasi, persentase Coakley ternyata lebih tinggi. Namun, saat Coakley menemukan faktor keberuntungan dimasukkan ke dalam perhitungan, Coakley menuduh Roscoe sengaja memanipulasi data demi membiarkannya hidup. Roscoe menjelaskan, kreativitas atau keberuntungan adalah sesuatu yang tidak dimiliki mesin. Mesin bekerja berdasar simulasi dan perhitungan matematis. Sementara manusia memiliki insting dan kemampuan variabel yang memungkinkan misi ini berjalan lebih baik dari sekedar probabilitas.
Hey. Hey. Dan akhirnya, setelah berpisah dengan satu-satunya sahabat yang telah menemaninya selama 200 tahun, Coakley akhirnya mematikan Roscoe, kemudian segera mengubah ruang server menjadi tempat budidaya alga. I feel powerless. Kembali ke tahun 2025, setelah berhari-hari merawat sang ibu dan bolak-balik pergi ke rumah sakit, kondisi sang ibu ternyata nggak kunjung membaik, hingga akhirnya sang ibu pun meninggal dunia. Meski begitu, Claire nggak ingin larut dalam kesedihan, karena sejak awal Claire sudah siap menghadapi resiko apapun. Beruntung, Greg selalu memberikan dukungan di tengah masa sulit tersebut. 2 tahun kemudian, Hera akhirnya mengandung anak ketiga. Anak itu lahir dengan selamat, namun sayangnya Hera meninggal akibat mengalami pendarahan. Setelah menguburkannya, Torren kembali membubuhkan cap telapak tangan tepat di sebelah mendiang anak keduanya. Malam itu, Torren memberikan kalung biji pohon ek kepada anak-anaknya sebagai simbol kehidupan dan harapan untuk generasi selanjutnya. Lalu di keesokan harinya, Torren membawa Lark dan bayinya pindah karena terlalu banyak kesedihan di tempat ini dan serangan binatang buas. Di perjalanan, Torren melihat sekelompok manusia yang agak terlihat berbeda dengan mereka. Khawatir mereka adalah suku jahat, Torren dan keluarganya bersembunyi. Namun karena terlalu lelah, mereka ketiduran dan ditemukan rombongan tersebut, yang ternyata mereka bukanlah suku jahat, melainkan sedang dalam perjalanan pulang ke pemukiman. Bahkan, kepala kelompok itu juga menawari Torren dan keluarganya ikut pulang ke desa, karena kasihan dengan kondisi bayinya yang terus menangis. 2 minggu sejak Roscoe dimatikan, Coakley mulai merasa kesepian. Tidak ada lagi yang membangunkan tidurnya ataupun berbicara dengannya. Meski begitu, Coakley tetap fokus merawat kebun oksigen barunya, sambil merawat kebun lamanya yang semakin berkurang. Dan akhirnya, setelah berbulan-bulan bekerja keras, alga di ruang server tumbuh begitu subur dan mampu memulihkan kadar oksigen. Kehidupan membosankan di kapal terus dijalani Coakley selama perjalanan panjangnya. Hingga akhirnya, setelah menempuh perjalanan selama 336 tahun, Phoenix 5 akhirnya tiba di planet Kepler 16b. What if we survive? Nah, berdasar penelitian, planet tersebut cukup mirip dengan bumi dan mendukung terjadinya kehidupan. Namun saat ini kondisinya sangat gersang dan belum memungkinkan untuk ditinggali. Sesuai prosedur, Coakley akan melakukan proses terraforming terlebih dahulu dengan mengirimkan puluhan drone ke permukaan planet untuk menyebar benih tanaman dan membuatnya hijau sampai kadar oksigen cukup untuk ditinggali. Selama proses tersebut, Phoenix 5 memanfaatkan gravitasi planet untuk mengorbit selama beberapa tahun ke depan. Dan sambil menunggu planet itu layak huni, Coakley mulai mempersiapkan kelahiran bayi menggunakan teknologi rahim buatan. Karena Coakley sadar dia nggak bisa membangun peradaban sendirian. Namun ternyata proses itu nggak mudah. Pada percobaan awal, embrio itu gagal berkembang menjadi janin yang sehat. Kegagalan ini pun membuat Coakley merasa frustasi dan merasa bersalah. Greg? That is amazing. 2 minggu sejak kematian sang ibu, Claire meminta Greg datang ke rumah karena ada hal penting yang ingin ia sampaikan. Meski telah mengundurkan diri dari kampus, Claire tidak benar-benar meninggalkan penelitiannya. Terlebih, dia adalah sosok yang menginisiasi penelitian tersebut. Dan hasilnya bisa ia jadikan jurnal ilmiah untuk dipublikasikan demi menunjang karirnya. Oh, I brought you something. What? From the lab, that's that thing. Untuk pertama kalinya, Greg melihat Claire tersenyum bahagia. Karena itu, Greg memberinya sebuah kejutan, yaitu kalung biji ek, sesuatu yang ia temukan di genggaman kerangka purba penelitiannya. Dan ternyata, Greg selama ini rutin mengunjungi lab di mana Claire melakukan penelitiannya. Bahkan, pihak lab belum mengubah otoritasnya. Karena itu, Greg bisa mengakses penelitiannya, kemudian membersihkan benda itu sebagai hadiah untuknya. I think you're happy. Sejak saat itu, hubungan keduanya semakin membaik dan berlanjut hingga ke jenjang pernikahan. It's July. Yeah. Selama 5 tahun menikah, mereka dikaruniai seorang putra bernama David. Dan karena Greg lebih menyukai tinggal di pedesaan, Greg dan Claire memutuskan menetap di rumah ibunya. Kemudian berbekal ijazah universitas bergengsi yang mereka miliki, keduanya mengambil sertifikasi pengajar agar bisa memberikan homeschooling untuk David di rumah. Setelah 4 kali gagal, Coakley akhirnya berhasil menumbuhkan janin kelima.
Bayi itu kemudian diberi nama V, yang dalam angka Romawi berarti 5 sebagai penanda keberhasilan percobaan kelima. Dan akhirnya setelah hampir 350 tahun tanpa kelahiran manusia, seorang bayi perempuan lahir di dalam kapal angkasa. And that is drone 7. Cookley merawat dan membesarkan bayi itu dengan penuh kasih sayang. Kemudian saat anak itu mulai memahami banyak hal, Cookley mulai mengajarinya tentang sejarah umat manusia, tentang planet bumi yang rusak, dan alasan kenapa mereka harus migrasi ke planet baru. We are different. Saat ini, permukaan Kepler 16b mulai dipenuhi pepohonan dan tanaman hijau. Cookley memperkirakan planet itu akan memiliki kadar oksigen yang cukup dalam 12 tahun ke depan. Dan saat itulah mereka akan mendarat dan menetap di sana untuk memulai peradaban baru. Seeds in the ground with the little. Selain itu, Cookley juga menjelaskan ada perbedaan antara dirinya dan V. Cookley adalah manusia asli yang direkayasa secara genetik untuk membangun peradaban baru. Sementara V nantinya akan tumbuh seperti manusia normal dan menua layaknya orang-orang di bumi. Saat sedang istirahat, Torren asik memainkan seruling yang ia buat dari tulang hewan. Suara itu ternyata menarik perhatian ketua rombongan, lalu meminta Torren mengajarinya bagaimana cara memainkannya. Hal itu membuatnya merasa senang, kemudian memperkenalkan Torren dan keluarganya kepada warga desa begitu mereka sampai di sana. Setelah bertahun-tahun tinggal di perkampungan baru, kehidupan Torren dan keluarganya jauh lebih baik. Mereka tidak lagi kekurangan makanan dan lebih terlindungi dari serangan binatang buas. Suatu hari, Greg dan keluarganya mengunjungi museum antropologi. David diam-diam mengikuti tour guide dari sekolah umum yang saat ini sedang menjelaskan sejarah manusia Neanderthal yang digambarkan sangat primitif dan tidak lebih cerdas dari Homo sapiens. Namun hal itu segera diluruskan oleh Claire. Menurutnya, manusia Neanderthal sama cerdasnya dengan Homo sapiens. Seruling tulang yang ditemukan 45.000 tahun yang lalu tersebut merupakan karya seni tingkat tinggi. Dan manusia modern hanya mengembangkan benda yang sebenarnya sudah ditemukan sebelumnya. Bahkan dari penelitian beberapa kerangka purba yang ia temukan, Homo sapiens dan Neanderthal hidup berdampingan selama ribuan tahun. Dan hal inilah yang menjelaskan kenapa Torren dan keluarganya agak berbeda dengan kelompok manusia di mana ia tinggal. Saat itu mereka tidak melihat begitu banyak perbedaan, karena sebenarnya keduanya memang berasal dari leluhur yang sama, namun berkembang menjadi garis keturunan yang berbeda berdasar wilayah di mana mereka tinggal. Torren merupakan manusia Neanderthal era terakhir, sementara kepala rombongan dan warga desa adalah Homo sapiens. Hubungan baik keduanya tersebut kemudian diabadikan melalui pernikahan putri Torren dengan anak ketua kelompok. Dari pernikahan itu lahir seorang anak yang mewarisi dua perbedaan. Dan saat anak itu berusia 7 tahun, Lark memberikan kalung biji ek pemberian sang ayah sebagai simbol harapan dan kehidupan. I don't like the babies. Seiring berjalannya waktu, V tumbuh dan membantu Cookley merawat kebun oksigen, sekaligus merawat bayi-bayi baru yang dilahirkan. Thank you, Roscoe. Thank you, Roscoe. Cookley juga mengingatkan V untuk selalu berterima kasih pada Roscoe yang sudah mengorbankan diri demi menyelamatkan peradaban manusia. Membesarkan anak kecil ternyata nggak semudah melakukan perjalanan angkasa. Anak-anak tetaplah anak-anak. Mereka lebih menyukai bermain dan terkadang memberontak saat disuruh, terutama V yang kini mulai beranjak remaja. Sejak kecil, V sudah dilatih menjadi penerus Cookley, bahkan menunjuknya sebagai co-pilot untuk membantu Cookley mempersiapkan pendaratan. Alchemists and witch doctors, science fiction. Setelah bertahun-tahun menjalani homeschooling di bawah asuhan dua profesor jenius, David tumbuh menjadi anak cerdas dan sangat menyukai sains. Ibarat buah jatuh nggak jauh dari pohonnya, anak itu mengambil studi genom manusia. Yang kelak, penelitian dan penemuannya di bidang tersebut akan menjadi kunci penting dalam mempertahankan umat manusia dari kepunahan. Suatu hari, dalam sebuah konferensi penting, David berdiri sebagai founder atau CEO dari perusahaan Elixir. Kemudian di hadapan para hadirin, David menjelaskan, dalam untaian DNA atau genom manusia terdapat kromosom 14 yang berperan mematikan kemampuan tubuh manusia untuk memperbaiki dan membangun kembali sel-sel yang sudah rusak.
Karena itu, David mencoba melakukan eksperimen dengan menghilangkan kromosom 14, lalu menggantinya dengan rangkaian DNA lain yang dianggap lebih berguna. Tujuannya adalah membuat sel-sel yang telah menua mampu memperbaiki dirinya sendiri, sehingga proses penuaan pada manusia dapat diperlambat. That is our kid. Akan tetapi, meski David berhasil membuat penemuan revolusioner, Greg dan Claire memilih untuk tidak hidup abadi. Karena saat ini belum ada alasan yang cukup penting untuk memperpanjang hidup selamanya. Atas keberhasilannya tersebut, Claire akhirnya mewariskan biji F miliknya kepada David sebagai simbol kehidupan dan harapan untuk generasi selanjutnya. Nah, meski pada akhirnya manusia memiliki kesempatan hidup lebih lama, sayangnya kondisi bumi justru semakin sekarat. Karena itu, para ilmuwan melakukan rekayasa genetik pada Coakley agar ia mampu menjalani misi panjang menuju planet baru demi mempertahankan eksistensi manusia. Dan akhirnya, tibalah waktunya mereka mendarat di planet Kepler. Bayi-bayi kecil itu kini tumbuh menjadi remaja yang bisa diandalkan. Mereka kemudian turun dengan kapsul pendarat, sementara kapal angkasa Phoenix 5 tetap berada di orbit dengan sistem autopilot. No, it's for you. Sebelum keluar, Coakley mewariskan biji X milik David kepada V sebagai simbol penerus generasi. Sementara di luar, Coakley melihat planet Kepler yang dulunya tandus berubah menjadi planet yang begitu indah dan layak dihuni manusia. Sejak saat itu, semakin banyak manusia yang dilahirkan untuk bersama-sama membangun peradaban. Dan tentunya mereka dibantu drone-drone canggih untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Tanpa terasa, waktu berlalu begitu cepat. Bayi-bayi kecil itu kini telah menua, dan akhirnya tibalah saat V menghembuskan nafas terakhirnya. Acara pemakaman dihadiri Coakley dan manusia generasi pertama untuk memberikan penghormatan terakhir. Coakley berkata mereka tidak memiliki hubungan keluarga dengannya, namun baginya semua orang yang ada di planet ini tetaplah anak-anaknya. Hidup selama ratusan tahun bukanlah sesuatu yang menyenangkan, karena pada akhirnya Coakley harus menyaksikan satu persatu orang yang disayanginya pergi. You're still my kid. Meski begitu, ia bersyukur masih diberi kesempatan untuk menyaksikan peradaban yang telah dibangunnya berkembang hingga waktunya tiba. Dan jika diperhatikan, tubuh Coakley sendiri terlihat lebih menua dibanding saat pertama kali berangkat, yang menunjukkan rekayasa genetika memiliki batas waktunya sendiri. Begitu juga dengan Torren yang sepanjang hidupnya terus berjuang demi keluarganya. Hingga di suatu malam, Torren yang kini telah menua menghembuskan nafas terakhirnya dalam kedamaian. And what a beautiful thing. Sebelum dimakamkan, Lark menggenggamkan kalung biji X pada sang ayah yang kelak akan ditemukan Claire di masa depan. Kehilangan orang yang disayangi selalu membawa kesedihan, terutama ketika kenangan tentang mereka kembali terlintas. Greg lebih dulu pergi meninggalkan keluarganya, disusul Claire beberapa tahun kemudian. Hal ini menjelaskan bahwa hidup ini hanyalah sebuah siklus. Semua orang punya waktunya sendiri-sendiri. Karena itu, selagi kita masih diberi kesempatan bersama orang-orang yang kita sayangi, lakukanlah yang terbaik untuk mereka, agar ketika waktunya tiba, tidak ada penyesalan yang tersisa dan akhirnya film pun selesai. Nah, jadi teman-teman, itulah alur film In the Blink of an Eye, sebuah film drama fiksi ilmiah yang menggabungkan 3 kisah paralel yang saling terhubung satu sama lain. Pada akhirnya, film ini bukan tentang hidup abadi ataupun perjalanan mencari planet baru, melainkan memaknai arti kehidupan itu sendiri. Pesan dari film ini adalah tentang kehidupan yang terus berjalan melalui generasi. Biji X yang dilambangkan sebagai simbol kehidupan dan harapan generasi penerus merupakan benang merah yang menghubungkan kisah ketiganya. Manusia sejatinya adalah makhluk sosial dan gak bisa hidup sendirian. Baik Torren ataupun Coakley akhirnya membutuhkan orang lain untuk bertahan. Bahkan, Roscoe yang awalnya hanyalah sebuah AI menjadi sahabat dan bagian penting dalam perjalanan Coakley. Perbedaan tidak selalu menjadi penghalang. Torren dan keluarganya adalah bukti bahwa Neanderthal dan Homo sapien bisa hidup berdampingan. Sama halnya dengan Greg dan Claire yang berasal dari ras yang berbeda. Dan meskipun orang-orang yang kita sayangi pada akhirnya akan pergi, mereka sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang. Mereka tetap hidup melalui kenangan, nilai-nilai, dan harapan yang diwariskan kepada generasi berikutnya. Seperti biji pohon X yang diwariskan Torren hingga 45.000 tahun kemudian.
yang membuktikan meski Torun telah lama tiada, bagian dari dirinya tetap hidup dan terus diwariskan dari satu generasi manusia ke generasi berikutnya. Jadi cukup sekian saja. Terima kasih udah menonton. Sehat selalu buat teman-teman dan sampai jumpa di next video.